Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube semuanya. Video kali ini adalah materi yang penting yang mana bisa mempengaruhi prinsip hidup teman-teman, pola pikir teman-teman. Jadi hidup itu sebenarnya sih tergantung pola pikir kita ya. Kita harus benar-benar punya pola pikir yang bagus sebagus-bagusnya. Apalagi kalau kita itu masih single ya, sebelum kita menikah kita harus punya pola pikir seperti ini. Nah, video kali ini membahas pentingnya setiap individu itu memiliki uang darurat ya, memiliki penghasilan tambahan dan menghindari berhutang. Uang darurat itu sangat penting dimiliki oleh setiap orang karena dapat membantu mengatasi kebutuhan mendadak dalam keadaan darurat. Kebutuhan mendadak seperti kesehatan. Mungkin tiba-tiba aja atap rumahnya ada yang bocor, perbaikan rumah ya. Mungkin suatu waktu kena PHK ataupun mungkin sudah nggak bisa bekerja lagi lah karena sakit dan lain sebagainya, atau keadaan darurat lainnya. Dapat terjadi pada siapa saja, dan jika tidak siap dengan dana yang cukup maka bisa menjadikan kita itu stres. Dari stres itu maka kita mengambil keputusan tanpa pikir panjang, utang aja lah biar bisa makan. Nah, itu kan berbahaya. Ketidaknyamanan bahkan kegagalan finansial. Nah, kegagalan finansial ini yang amat sangat berbahaya dan bisa menyebabkan trauma. Dengan memiliki uang darurat yang cukup, Anda dapat menghindari situasi finansial yang tidak terduga. Anda dapat membayar tagihan, misalkan buat yang sudah punya utang. Jadi maksudnya gini, kalau kita punya uang darurat, walaupun kita nggak bekerja itu masih bisa membayar cicilan misalkan perumahan, ataupun mungkin teman-teman sudah terlanjur mengambil motor baru kayak gitu ya, mengambil cuti dari pekerjaan, mungkin tiba-tiba hamil dan lain sebagainya, atau mungkin keluarganya di jauh sana ada yang nikah, untuk fokus pada pemulihan kesehatan misalkan kayak gitu, atau memperbaiki kerusakan di rumah. Nah, Anda tanpa harus meminjam uang atau menjual aset penting. Nah, jangan sampai aset-aset itu terjual ya, kecuali kalau misalkan anak kita sekolah yang memang biayanya mahal, nah itu perlu dijualkan aset, itu nggak masalah ya. Tapi kalau cuma sekedar nggak bisa makan, bayar cicilan satu, jual aset, nah itu kan ya sayang banget ya. Uang darurat sangat penting dimiliki oleh setiap orang karena kehidupan seringkali tidak dapat diprediksi. Nah, tiba-tiba ada musibah dunia, musibah nasional kayak COVID gitu kan, itu PHK massal di mana saja ya. Ada banyak kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi setiap saat, seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, sakit, atau bencana atau apapun misalkan, ataupun mungkin musim hajatan. Nah, kalau misalkan musim hajatan dikira-kira sendiri ya. Idealnya uang darurat itu seharusnya setidaknya mencukupi biaya hidup selama 3-6 bulan. Jadi kalau UMR-nya 2 juta, setidaknya teman-teman tuh punya uang darurat itu 12 juta gitu ya. Dimana di dalamnya tuh sudah mengcover termasuk tagihan bulanan seperti sewa kontrakan, listrik, air, makanan, dan transportasi, itu termasuk bensin, mungkin ada yang ngojek. Uang darurat sebaiknya disimpan di rekening yang mudah diakses, seperti rekening tabungan atau rekening giro dengan suku bunga yang kompetitif. Nah, maka dari itu sangat penting untuk mengalokasikan sebagian pendapatan Anda setiap bulannya untuk membangun dana darurat. Ini akan membantu Anda merasa lebih tenang dan terlindung jika terjadi keadaan darurat. Nah, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan sehingga teman-teman tuh bisa menabung dan tidak berhutang. Jadi sebisa mungkin kita itu sekali seumur hidup kalau bisa nggak punya hutang ya. Tapi kalau buat yang sudah terlanjur hutang, sebisa mungkin punya niat untuk hijrah dari hutang-hutangan. Intinya kayak gitu. Sekarang teman-teman renungkan aja, kalau teman-teman punya hutang dan gak ada niat punya hijrah dari hutang, maka seumur hidup itu akan hutang-hutang terus. Aku nanti kalau gak punya uang, aku gade ini, gade PPKB, gade ini. Ya jangan gitu juga ya, sebisa mungkin lah ngucap
kalau utangku udah lunas aku nggak utang lagi. Nah, itu ucapan yang sangat mulia. Nah, untuk bisa mendapatkan penghasilan, teman-teman itu bisa menawarkan jasa sebagai freelancer. Freelancer itu misalkan teman-teman itu bisa jadi endorsement kayak gitu ya. Jika teman-teman memiliki keahlian tertentu, misalkan desain grafis, penulisan, programming. Nah, teman-teman juga bisa menawarkan jasa sebagai freelancer. Misalkan platform online, Upwork, Freelancer, Fiverr yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari proyek. Membuka bisnis sampingan. Nah, teman-teman bisa mencoba membuka bisnis sampingan seperti berjualan online atau membuka usaha kuliner kecil-kecilan yang bisa dilakukan di rumah. Menjadi driver ojek online. Nah, jika teman-teman memiliki kendaraan bermotor, teman-teman bisa mendaftar sebagai driver ojek online seperti Gojek atau Grab. Nah, teman-teman bisa juga bekerja kapan saja dan mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ini kan antara adzan dan iqomah, jangan lupa teman-teman tuh membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebanyak-banyaknya semampu-mampunya, dan doa apa yang menjadi cita-cita teman-teman. Nah, kenapa sih kalau setiap berdoa kita harus berdoa untuk kedua orang tua? Agar doa kita tuh lebih dikabulkan oleh Sang Pencipta gitu ya. Sang Maha Pengabul hajat kayak gitu. Oke, kita lanjut. Untuk menjadi influencer di media sosial, jika teman-teman memiliki jumlah pengikut yang banyak di media sosial, misalkan 1 juta, 20 juta misalkan ya, teman-teman itu bisa menjadi influencer. Nah, bisa mendapatkan penghasilan dari endorse produk atau jasa. Jadi kalau teman-teman niatnya ke endorse, itu berawal dari kebiasaan teman-teman ya. Kalau teman-teman memang basicnya penjual, insya Allah teman-teman gak kesulitan. Tapi kalau teman-teman mau nyoba, itu ya dicoba-coba aja, diniatin aja gitu ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu. Yang penting halal, nggak mencuri, nggak nipu orang lain ya. Menjual barang bekas yang sudah tidak digunakan. Nah, teman-teman bisa mencoba menjual barang bekas yang tidak digunakan lagi di platform jual beli online, misalkan Bukalapak atau Tokopedia. Menyewakan kamar kosong di rumah. Nah, jika teman-teman memiliki kamar kosong, bisa disewakan melalui platform online seperti Airbnb nih ya. Teman-teman juga bisa menjadi penulis artikel atau blogger. Nah, jika teman-teman yang hobinya nulis, bisa juga menjadi penulis artikel atau blogger. Ada banyak situs online yang membayar penulis untuk menulis artikel atau konten. Sekarang tuh udah banyak konten kreator ya, mulai dari anak sekolah sampai yang sudah jadi kakek nenek. Sah-sah saja, karena kita mencari rezeki kan bisa dari mana aja. Nah, namun sebelumnya, kalau teman-teman punya pekerjaan tambahan, pastikan dari segi waktu dan energi yang tersedia ya, misalkan tenaganya teman-teman tuh mumpuni enggak.
Jangan sampai teman-teman mungkin yang sudah PNS atau sudah punya kerja di kantoran atau punya kerjaan di pabrik, karena pekerjaan tambahan maka pekerjaan utama ini terbengkalai. Jangan begitu juga. Kalau bisa pekerjaan utama itu jangan keburu-buru ditinggal ya. Kecuali kalau pekerjaan tambahannya itu sudah nggak bisa dibagi waktunya, terus penghasilannya luar biasa, mungkin ditinggal bisa, tapi tetap pertimbangan sama orang-orang tersayang, orang-orang terdekat, bagaimana masukan mereka. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Thanks for coming. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.